Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, nomor absen 01 dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas ulangan akhir semester atau UAS di semester 6 ini di kelas 6B tentang mata kuliah perbandingan pendidikan khususnya negara Indonesia dengan negara yang lebih baik. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan Indonesia dengan negara Brunei Darussalam. Brunei ya, biasanya dipanggil Brunei saja, nggak ada salamnya. By the way, ngomong-ngomong, teman-teman bisa lihat slide ya, bisa lihat slide ini. Di slide tentang profil singkat Brunei Darussalam. Peta ya Brunei Darussalam itu memang menurut petanya ini ya cukup kecil. Mereka ada di dalam negara Malaysia, jadi ada Malaysia gitu, di dalamnya ada Brunei. Nah, kemudian luasnya nggak terlalu luas amat, mungkin lebih luas Jawa Timur daripada Brunei. Begini, Brunei Darussalam itu lebih terkenal Brunei ya. Dia itu merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1986 ya. Dan dia termasuk anggota ASEAN ya, negara Asia Tenggara yang nomor ke-6. Pemerintahannya itu bentuknya kesultanan ya. Pemerintahannya itu bentuknya kesultanan. Jadi ya kesultanan itu lebih asiknya itu disinggung raja gitu kan. Ini ada catatannya, jadi sesuai dengan di slide ya. Jadi selanjutnya penduduknya itu mayoritas Islam, dan tata pemerintahnya juga menggunakan tata pemerintahan Islam. Jadi Brunei Darussalam itu memiliki bendera seperti ini, ya, benderanya, dan memiliki artikel pemerintah dikendalikan oleh sultan, ya, senantiasa beriman. Karena ada tulisannya itu di bawahnya ada tulisan senantiasa beriman dan patuh kepada petunjuk Tuhan gitu. Dan memiliki ideologi Melayu Islam beraja, yang artinya dia itu dari suku Melayu yang pemerintahannya itu Islam, kemudian bentuknya kerajaan dipimpin oleh seorang sultan. Ya kira-kira mirip seperti Arab Saudi lah ya, mirip-mirip seperti itu. Untuk ekonomi di negara ini lumayan maju ya, di sana itu lumayan maju ya, meskipun termasuk ada sektor dalam negeri, juga ada investor dari luar negeri. Baik, next selanjutnya ada di slide selanjutnya, yaitu sejarah singkat pendidikan di Brunei Darussalam ya. Sejarah pendidikan Islam di Brunei Darussalam merdeka tahun 86 ya, lebih maju daripada Indonesia yang merdeka tahun 45. Baik, pendidikan formal baru dimulai pada tahun 1912. Itu baru pendidikan formal pertama kali pada 1912. Itu pun Brunei masih belum merdeka ya, masih ada penjajahan dari Inggris. Ya, Brunei dijajah oleh Inggris. Kemudian pada 1966 masih belum merdeka juga ya. Di sana Inggris mendirikan TK untuk tingkat menengah atas yang pertama kali, yaitu di tulisannya ini di wilayah Brunei Darussalam. Lalu tahun 1985, tahun sebelum merdeka, baru di sana itu ada universitas di Brunei, ya kan? Selanjutnya di sini ada tahun 1984 juga, sebelumnya itu kurikulum nasional ya. Jadi ada kurikulum nasional di sana, yaitu wajib menggunakan dua bahasa. Jadi wajib menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Oke. Karena bahasa Melayu itu masuk punya mereka, Melayu menggunakan bahasa Melayu. Nah, itu profil singkatnya. Jadi ketika dijajah di Brunei sudah melek pendidikan. Jadi penjajahnya itu mau sayang sama Brunei ya. Tidak tahu kalau di Indonesia. Baik, itu tentang sejarah singkatnya, singkat banget, jadi nggak lama-lama. Selanjutnya kurikulum pendidikan di Brunei. Kurikulum pendidikan di Brunei itu mirip-mirip ya, mirip-mirip kalau di Brunei itu ya. Kurikulum di Brunei itu
tujuannya itu menciptakan sumber daya manusia, ya menciptakan sumber daya manusia ini di sini disebutkan yang berakhlak, mahir alias pinter, kemudian beragama dan menguasai teknologi. Di Brunei itu kebanyakan menguasai teknologi meskipun tidak bekerja di Brunei sendiri kan gitu. Baik, selanjutnya untuk jenjang pendidikannya mulai TK 1 tahun sama seperti di Indonesia, ya 1 tahun TK, kemudian SD 6 tahun sehingga total pendidikan dasar 7 tahun. Nah, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan pra university di Brunei Darussalam 2 tahun. Ya, suaranya ini ada motor ya, berisik ya. Ada banyak motor berisik. Jadi ya harap maklum. Nah, model pendidikannya bersifat objektif, benar-benar objektif, bersifat riset ya. Jadi kalau anaknya kayak gitu ya sudah kayak gitu, sehingga pendidikan di Brunei cenderung maju. Meskipun nanti dijelaskan peringkatnya nggak jauh amat dari Indonesia. Terus yang paling penting itu mahir, berilmu dan beragama. Di situ tujuan utamanya. Ya, Brunei Darussalam. Selanjutnya di slide ke terakhir ini, di catatan ini ada info lainnya ya. Yang pertama, menurut survei PISA, Brunei itu ada di peringkat 20 ya. Di peringkat 6 dari bawah. Di peringkat 6 dari bawah. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 20. Jadi Indonesia ada di peringkat 6, Brunei ada di peringkat 20. Lebih lumayan Brunei ya, lebih lumayan Brunei daripada di Indonesia. Indonesia peringkat 6, Brunei 20 dari bawah. Lumayan Brunei. Terus kemudian untuk cara mengajar pendidikan di Brunei harus menarik. Itu syarat menjadi guru di sana. Jadi siswanya betah di Brunei. Nah, kemudian untuk menjadi guru di Brunei harus benar-benar menguasai teknik pembelajaran ya. Meskipun anak SMA itu boleh ngajar di Brunei, tapi harus menguasai teknik pembelajaran. Ya kayak SMK keguruan gitu lah ya. Untuk gaji guru di Brunei lumayan fantastis juga. Jadi bisa mencapai 8 sampai 9 juta per bulan. 8 sampai 9 juta per bulan untuk PNS. Di Indonesia cuma 4 juta. Menggiurkan. Jadi ya begitulah. Jadi itu presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS di YouTube ini. Jadi tentang pendidikan di Brunei Darussalam dan perbandingannya terhadap pendidikan di Indonesia. Kalau di Indonesia sebenarnya nggak jauh-jauh amat dengan di Brunei, hanya saja kalau di Indonesia itu carut marutnya lebih kompleks. Assalamualaikum.